Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji, perkenalkan nama saya Anacletus Layan. Saya mahasiswa PPG tahap 2 tahun 2025 dari LPTK Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong dengan nomor UKG 20 21 00 30 3696. Pada hari ini, Senin, tanggal 8 September 2025, saya akan melakukan ujian kinerja di SMP Negeri Atuka pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan materi norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran, saya mempersilakan salah satu untuk memimpin doa. Mari Pak Guru dan teman-teman, sebelum kita belajar, kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa. Baik, terima kasih telah memimpin kita dalam doa. Sebelum itu, Pak Guru mau mengecek ada yang tidak hadir hari ini? Ya. Satu orang ya? Ya. Ada yang masih ingat materi minggu lalu itu mengenai apa? Perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Materi norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Pertama kita lihat dulu tujuan pembelajaran. 1. Melalui kegiatan mengamati video, gambar yang disajikan, siswa mampu mengidentifikasi macam-macam norma secara mandiri. 2. Melalui pengamatan video tentang norma dan kehasilan, siswa mampu menjelaskan perbedaan macam-macam norma yang terkandung dalam tayangan video. 3. Melalui kegiatan diskusi, siswa menceritakan pengalaman diri dalam mengidentifikasi macam-macam norma dalam kehidupan sehari-hari. 4. Melalui kegiatan praktek, siswa dapat membedakan macam-macam norma dalam kehidupan sehari-hari secara tertulis. Yaitu tujuan pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran ini nanti ada 3 aspek nilai yang Pak Guru nilai dari kalian semua. Yang pertama itu adalah penilaian sikap. Ya, penilaian sikap ini mengenai apa saja? Yaitu sikap spiritual dalam berdoa, menjawab salam, bertanggung jawab, jujur mandiri, percaya diri, dan kreatif fun dalam diskusi. Yaitu nilai yang akan Pak Guru nilai cara kalian menjawab dan menanggapi jawaban atau pertanyaan dari teman kalian. Yang kedua, pengetahuan. Dan yang terakhir adalah keterampilan menjelaskan pengertian norma dan macam-macam norma serta mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk pada materi, Pak Guru mengajar kalian untuk kita sama-sama berdiri sejenak untuk menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyatlah rumahmu sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju. Ayo maju, maju, ayo maju. Silakan duduk. Baik anak-anak, yang berikut Pak Guru akan menayangkan video mengenai materi kita hari ini. Ya, jadi mohon disimak dan diperhatikan sehingga ada pertanyaan atau kesimpulan bisa ditanyakan kepada teman dan teman bisa menjawab nanti atau saya juga bisa menjawab. Baik, kita mulai.
Ya, ini adalah manusia menerapkan perilaku kehidupan di masyarakat. Sudah disimak dan sudah dilihat dengan baik? Sudah? Ya, kalau sudah, kita akan masuk ke materi pokok, yaitu yang sesuai dengan video yang tadi Pak Guru sudah tayangkan, yaitu norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Satu, norma. Apa itu norma? Norma adalah aturan atau ketentuan mengenai baik buruknya perilaku manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat yang berfungsi sebagai ukuran, pedoman, dan pengendali perilaku agar sesuai dengan nilai dan harapan yang berlaku di lingkungan sosial tersebut. Yang kedua, norma yang kedua, norma memiliki peran penting di lingkungan masyarakat. Seperti yang tadi video tadi ya, sangat berpengaruh. Tanpa adanya norma, maka kehidupan bermasyarakat bisa kacau, penuh keributan atau kerusuhan. Yuk, sekarang langsung saja kita cari tahu pengertian dan juga contoh-contoh dari 4 jenis norma. Oke, sebelum masuk pada 4 jenis norma, Bapak Guru mau tanyakan dulu tentang bagaimana penerapan kalian atau menyimak video yang tadi yang sudah Pak Guru tayangkan. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan norma dalam kehidupan bermasyarakat? Ya, baik. Dari pertanyaannya mungkin ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Norma adalah aturan atau pedoman hidup yang berlaku di masyarakat untuk mengatur tingkah laku manusia agar tercipta ketertiban dan keharmonisan. Ya, keharmonisan sudah. Oh ya, jadi norma diciptakan untuk membuat keharmonisan dalam masyarakat. Ya, bisa jawabannya? Bisa? Ya, baik, tepuk tangan dulu untuk yang bertanya. Mungkin ada pertanyaan kedua mengenai video tadi lagi? Ya, Pak Guru persilakan bertanya. Sebutkan jenis-jenis norma yang berlaku di masyarakat. Ya, sebutkan jenis-jenis norma ya. Iya, Ya, yang berlaku di masyarakat. Ya. Ada yang mampu untuk menjawab, Pak Guru? Silakan. Ya, silakan. Karena dengan menanti norma pendidikan menjadi lebih aman, rukun, dan terhindar dari konflik. Ya, oke ya. Ya, baik. Itu tadi ya. Jawabannya ya. Puas dengan jawabannya? Beda. Oh, beda. Baik ya. Kalau begitu nanti Pak Guru yang menjawab. Jadi apa itu 4 jenis norma? Yaitu pertama adalah norma agama, yang kedua adalah norma hukum, yang ketiga adalah norma kesusilaan, dan keempat adalah norma kesopanan. Ada juga yang terakhir, yaitu norma keadilan.
Ya, Pak Guru rasa itu cukup. Intinya kalian sudah bisa mampu memahami tentang acuan video tadi. Ya. Ada yang tadi dia buang sampah, salah langsung semacam. Ada yang menipu dengan cara apa? Bunyi dari video tadi. Itu merupakan inti bahwa orang yang melakukan itu berarti tidak sesuai dengan aturan norma. Tapi kalau yang sesuai berarti seperti tadi, ada dua teman yang masih duduk main HP, tapi begitu mendengar azan dari masjid, ada teman yang mau mengajak dia untuk pergi beribadah, tapi dia malah mengajak balik untuk masih ingin mau nonton. Ya. Jadi itu larangan yang tidak boleh diikut. Itu pengaruh pergaulan yang tidak baik. Jadi di dalam kehidupan itu kita mampu menilai mana yang baik dan mana yang buruk, karena seperti itu terdapat ada dua jenis ya, yaitu perilaku positif dan perilaku negatif. Ya, berikutnya ada 4 jenis norma. Ya, 4 jenis norma ini yang tadi saya sudah katakan bahwa ada norma agama. Ya. Kita lihat pengertiannya. Pengertiannya, norma agama adalah pedoman hidup manusia yang bersumber dari Tuhan dan diturunkan melalui kitab suci. Jadi, itu merupakan pengertian contoh yang harus dilakukan dalam norma agama sesuai dengan perilaku kehidupan masyarakat, yaitu yang pertama, menghormati agama lain, ya. Macam seperti contoh video tadi, ya dong? Ada dua teman tadi harus menghargai bahwa pada saat teman mengajak berdoa berarti kita harus berdoa, mengikuti ajakan yang baik tadi. Itu kita sudah menganggap bahwa kita mampu menghargai orang lain. Yang kedua, menjalankan kewajiban dan peraturan agama yang dianutnya. Ya, peraturan ini ada yang merupakan larangan dari Tuhan. Ya, contohnya seperti memfitnah, ya, apalagi memfitnah, ya. Memfitnah orang itu tanpa sebab itu adalah perilaku yang tidak disukai oleh Tuhan sendiri. Ya, itu tadi ya. Yang berikut, norma kesusilaan adalah peraturan yang tidak tertulis sebenarnya dari hati nurani manusia. Ya, jadi norma kesusilaan ini merupakan bagaimana perasaan batin untuk manusia bisa melakukan perilaku yang baik. Ya, jadi orang yang selalu menolong, berperilaku baik, menyapa dan menegur orang itu adalah merupakan salah satu norma kesusilaan yang terpancar dari perasaan atau hati seseorang. Kita lihat contoh perilakunya bagaimana. Yang pertama, selalu jujur baik dalam perkataan maupun perbuatan. Ya, ada yang mengalami seperti ini? Ya, ya, mudah-mudahan kalian yang di sini semua paling tidak bisa mengikuti apa tadi yang saya bacakan. Selalu jujur dalam perkataan maupun perbuatan. Yang kedua, tidak mengganggu orang lain. Ya, ini yang perilaku yang sangat berat, yang paling tidak disukai oleh orang tua atau teman yang sering tidak mau diganggu itu. Kalau dia mendapatkan teman yang mengganggu dia, maka bisa jadi mereka dua bisa berkelahi atau membuat suatu keributan. Orang yang tidak baik dan tidak tahu aturan. Oke. Yang keempat adalah norma hukum bersumber dari negara atau pemerintah yang termuat dalam undang-undang. Ya, norma hukum ini merupakan larangan dari negara atau pemerintah. Baik kita mencuri atau mengambil hak orang lain itu merupakan larangan dari norma hukum. Akan diadili secara hukum. Ya, contoh perilaku yang baik sesuai pola kehidupan sesuai kemasyarakatan dalam norma hukum. Yaitu yang pertama, membayar pajak. Ya, otomatis kalian masih sekolah, jadi kalian belum bisa membayar pajak. Yang kedua, patuh terhadap peraturan lalu lintas, semacam video tadi ya. Macam video tadi, perempuan, apa yang kalian lihat dari perempuan yang membawa motor tadi? Ya, parkirnya salah atau benar? Salah ya. Nah, di situ tulis parkir, yaitu ada apa? Dilarang parkir, itu ada tanda merah, baru tulis P, baru dikasih silang. Berarti dilarang untuk kendaraan bermotor itu parkir. Kecuali kalau di situ tidak ada tanda merah dan tidak ada tanda silang, berarti kita bisa parkir. Itu tadi ya. Terus yang ketiga, tidak mencuri. Ya, ini merupakan 4 macam-macam norma tadi. Yang pertama, norma agama.
norma hukum, norma kesusilaan, norma kesopanan. Dari keempat gambar ini, ya, mungkin ada yang mampu menjelaskan. Pertama, norma agama itu gambarnya serupa atau semacam apa? Coba kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan gambar pertama ini? Ini masih mengenai norma agama, ya. Ya, jadi ini tadi ya, seperti yang tadi Pak Guru terangkan bahwa norma agama ini, kalau foto seperti ini atau gambar seperti ini, berarti semua orang saling menghargai dalam beragama. Jadi, apalagi di Indonesia ini ada terdapat 6 agama yang harus kita saling menghargai. Yang kedua adalah norma hukum. Yang ketiga adalah norma kesusilaan. Ya, norma kesusilaan ini terdapat 3 gambar, yaitu ada anak kecil 2 dan laki-laki juga, ya, termasuk kecil juga, ya. Mereka merupakan adik kakak, ya. Laki-laki ini mungkin yang paling terbesar dari kedua yang di bawah. Ini mereka melakukan apa? Tolong-menolong. Walaupun kakaknya sudah sampai di atas, tapi dia berbalik badan untuk merangkul dan menarik kembali dia punya adik kedua itu. Yang berikut adalah norma kesopanan. Ya, norma kesopanan ini kita harus sopan terhadap orang yang lebih tua. Nah, ini biasa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, di rumah, di luar rumah, atau di lingkungan masyarakat yang luas itu, kalian harus mampu untuk menerapkan ini. Ya, yang ketiga, apa nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat? Ya, maka sini pembahasan nilai yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan memiliki norma yang jelas, masyarakat dapat menjaga ketertiban dan stabilitas. Norma-norma ini membantu dalam mengatur interaksi sosial, menghindari konflik, dan menciptakan lingkungan aman dan harmonis. Ya, ini jawaban yang saya rasa sama dengan Asugo yang menjawab, ya. Baik, kita tepuk tangan dulu untuk Asugo. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahap tes, ya, yaitu aktivitas kelompok. Dan saya gambarkan dengan singkatan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Nanti saya bagikan soalnya, kalian presentasikan, ya. Macam cara kalian duduk ini berarti saya akan bagikan, ya. Ini kelompok 1, dan ini kelompok 2, ya toh? Ini kelompok 3, ya, boleh kelompok 3 dan sana kelompok 4, ya. Ya. Tahap soal penguji atas tes ini, kalian amati gambar ini. Contohnya gambar 1, apa yang sedang mereka lakukan. Gambar 2, apa yang mereka berbuat. Terus, dan keempat itu apa? Kalian tulis, lalu nanti masing-masing koordinator atau perwakilan kelompok datang dan presentasikan di depan ini. Jadi kelompok 1 pilihnya nomor berapa, ya? Itu kalian buat catatan kecil, ya, supaya nanti ke depan kamu jangan salah membaca atau mengambil jawaban teman lain atau kelompok lain. Oke, saya kasih waktu untuk diskusi kira-kira 4 atau sampai 5 menit. Coba dimulai. Silakan. Baik, nanti kalian pilih nomor berapa? 78, ya. Ya, nanti bisa kalian presentasikan siapa koordinatornya atau perwakilannya, 2 orang untuk maju untuk presentasikan, ya. Bisa lah gitu. Nah, ini sama, ya. Ya, waktu tersisa 2 menit. Baik, jadi gambar yang perlu kalian amati adalah deskripsi perilaku, bagaimana perilaku mengenai gambar tersebut. Terus yang kedua, apa gambar itu sesuai norma? Nah, nanti dibacakan. Yang ketiga adalah apakah gambar yang ditampilkan ini tidak sesuai norma? Yang mana? Ya, begitu, ya. Baik, kita mulai dari kelompok
Kelompok 1, ya, silakan. Bisa berdiri di tengah-tengah sini juga bisa, atau di sana bisa. Ya, silakan. Kita yang lain mendengar. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang gambar nomor 1 dan 2. Gambar memotret siswa menjalan di seberang bersama polisi. Deskripsi perilaku, tertib menerapkan aturan lalu lintas sesuai norma. Ya, menunjukkan ketaatan pada aturan lalu lintas dan keselamatan. Tidak sesuai norma. Ya, oke. Sesuai atau tidak? Tidak. Ya. Ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai. Yang tidak sesuai itu yang coba dijelaskan oleh kelompok 1. Mana yang tidak sesuai? Nomor mana? Atau berada pada gambar berapa? Gambar 2. Karena di situ yang tidak sesuai adalah siswa SMP menaiki motor dengan membonceng lebih dari 2 orang, yaitu 3 orang. Itu tadi ya. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Terima kasih. Silakan dulu kembali. Kelompok berapa? Ya, silakan maju kelompok 2. Mengarah sana supaya kalian bisa juga, teman bisa melihat. Silakan. Selamat pagi, kami kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi yang kami lakukan tentang gambar nomor 3 dan 5. Gambar nomor 3 adalah siswa duduk belajar di kelas dan disiplin. Fokus belajar, disiplin dan yang mencerminkan sikap positif sebagai pelajar. Ya. Ya, tapi sudah belum? Nomor 5 sudah? Ya. Mau dioper atau? Ya, bisa. Saling bantu. Silakan. Sudah siap? Kami melakukan ibadah di gereja saat beragama sesuai kepercayaan Islam menjalankan pelaksanaan norma agama. Ya, oke. Jadi nomor 5 ada nomor 4 dengan nomor 5 ini. Nomor 5 merupakan perilaku norma yang taat beribadah. Kalau yang 4, 5 dan berapa tadi? 3 ya. Ya, 3 juga menunjukkan perilaku sikap baik yang orang bersikap belajar, fokus, dan disiplin. Dan terakhir rajin ya. Ya, rajin untuk ke sekolah. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Ini dari kelompok mana? Ya, silakan kelompok 3. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai gambar nomor 7 dan 8. Ya, silakan. Gambar nomor 7 menjelaskan tentang orang antara dengan tertib. Deskripsi perilakunya itu mengenai hak orang lain. Disiplin. Sesuai norma ya, sesuai norma kesopanan dan ketertiban umum. Gambar nomor 8 menunjukkan ilustrasi anak saling membantu atau menolong teman jatuh. Deskripsi perilaku, tolong menolong berdiri terhadap sesama. Sesuai norma, ya sesuai norma kesopanan sosial dan kemanusiaan. Ya, oke, berarti ini tadi perilaku dua gambar ini merupakan perilaku yang sesuai norma. Itu yang disebutkan oleh kelompok 3. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ikut yang terakhir, kelompok terakhir. Silakan, maju. Halo teman-teman, kami dari kelompok yang ini kembali hasil diskusi kami mengenai gambar. Gambar 4 Gambar 4, ilustrasi siswa menarik atau berbicara. Deskripsi perilaku. Femina tidak sesuai sesuai norma. Tidak bertentangan dengan norma kesopanan dan etika pergaulan. Dan nomor 6, jamaah sholat kerja dimati. Deskripsi perilaku. Melaksanakan kewajiban agama dan tertib sesuai norma. Ya sesuai norma agama. Ya, sudah. Tadi gambar gunain nomor berapa? S1
4 dan nomor 6. Oh, nomor 4 dengan 6 ya. Oke, baik, terima kasih. Nomor 4. Baik, selanjutnya guru akan membagikan soal tes ya, masing-masing individu untuk bagaimana menjawab atau mempresentasikan masing-masing dari jawaban kalian. Kalian bisa tulis di tadi yang sudah tulis dari tempat ya. Jawab dengan masing-masing. Ada soalnya, lalu jawabannya bisa dicari di buku atau di kertas ya. Kita tulis. Ya. Jadi, jawabannya sama mungkin. Jawaban di buku. Masing-masing per individu yang menjawab nomor 1 dan nomor 2. Nanti selesai ya, masing-masing dari perwakilan bisa ambil gambar kerja dari tiap-tiap kelompok teman-teman untuk mengumpulkan di depan. Baik, sudah? Ya, boleh masing-masing satu orang mewakili untuk kumpul jawabannya di depan. Maju. Ya, yang lain mana hasilnya dikumpul? Pakai kertas atau buku juga boleh. Nanti saya periksa karena ini masuk dalam penilaian ya. Jadi harus ada gambar penilaian. Apakah kalian sudah mampu menangkap atau melihat informasi atau menjawab dan menanggapi materi hari ini? Sudah, yang belakang? Dan di ujung? Baik, sudah dikumpulkan semua? Sudah semua? Sudah atau ada yang belum? Sudah. Ya, baik. Sudah semua ya, saya rasa semua sudah dikumpulkan. Ya, untuk selanjutnya apa? Terima kasih ya. Berarti pembelajaran kita hari ini perlu tutup sekian sampai di sini ya. Jadi materi selanjutnya kita akan bahas mengenai, kita akan lanjut ke arti penting norma dalam kehidupan bernegara ya. Jadi itu nanti kita akan bahas pada materi selanjutnya. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan kita berdoa. Doa penutup, siapa yang belakang? Mari Pak Guru, teman-teman, sebelum kita pulang kita bersatu dulu. Dalam nama Bapa. Terima kasih Tuhan atas pelajaran hari ini, semoga bermanfaat bagi hidup kami. Amin. Baik, terima kasih. Salam kepada Pak Guru. Siap. Baik, selamat siang. Terima kasih untuk semua.